Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andaru Anugrah Saputra pada forum pertemuan 9 ini di mata pelajaran kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Kali ini kita akan membahas mengenai korupsi. Korupsi apa sih itu korupsi? Pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, secara melawan hukum. Yang kedua, memperkara diri sendiri atau orang lain suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi, faktor penyebab internal. Yang pertama, sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif, namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindak korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Faktor penyebab eksternal. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga bukannya mengingatkan atau memberi hukuman. Keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberi gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jerah akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.
Cara mengatasi korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, mendorong lembaga negara untuk menutup segala akses keliruan dan diskriminasi dalam tahanan atau penjara. Yang ketiga, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Dan yang kelima, membangun pendidikan moral. Penanganan korupsi. Setiap masalah ataupun setiap kasus pada dasarnya bisa ditangani. Tetapi mau atau tidak pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah korupsi tersebut. Dua cara penanganan korupsi. Yang pertama, preventif. Yang satu, memberikan pendidikan dini terhadap anti korupsi. Yang kedua, merubah pola perilaku masyarakat tentang diri, pola hidup konsumerisme menjadi sederhana. Dan yang ketiga, menegakkan hukum sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian represif. Ketetapan MPR RI nomor 11 strip MPR strip 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Sekian dari presentasi pada forum pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.